Peperangan sesama manusia memang telah terjadi sejak dulu. Namun pada masa ini, perang berikutnya menjadi lebih besar. Dan tentunya dengan korban jiwa yang lebih banyak. Semuanya demi ego, kekuasaan, atau mungkin agama. Perbedaan kepercayaan dan kebiasaan mulai sering menjadi pemicu perang antar umat manusia. Kekaisaran Romawi Protestan yang berkuasa saat itu tidak mau bergabung Cinggra. dengan Tuhan orang-orang monoteistik yang selalu menentang kekaisaran. Padahal kekaisaran hanya mengharapkan agar orang-orang monoteistik menghormati dewa-dewi pelindung kekaisaran. Namun mereka menolaknya. Maka orang-orang Romawi bereaksi dengan menindas mereka. Orang-orang Kristen minoritas kala itu dikejar dan dibunuh dengan berbagai macam cara. Ada yang diumpankan kepada singa yang lapar, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan berakhirnya penindasan tersebut, malah terjadi hal yang sebaliknya. Romawi malah menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi pada masa setelahnya. Saat kekaisaran Romawi runtuh, banyak pengetahuan dan literatur dunia kuno yang hilang. Pada zaman kegelapan ini, kekuasaan dipegang oleh majelis di gereja. Doktrin-doktrin agama membuat manusia sulit untuk berkembang, karena keputusan Dewan Gereja adalah menjadi hal yang sangat mutlak. Mereka tidak memiliki kebebasan berpikir dan berpolitik, sehingga peradaban menjadi terhambat. Mereka lebih berfokus terhadap urusan akhirat tanpa memikirkan kemajuan zaman. Umat manusia pada masa ini berada pada krisis berpikir, berpolitik, ataupun berorganisasi. Akibat karena terlalu fokus dengan urusan akhirat, ketika menjelang pada pandemi, mereka tidak dapat melakukan pencegahannya. Sedikitnya 70 juta orang dilaporkan pandemi yang disebut dengan Indonesia pada sekitar tahun 1340-an sampai dengan tahun 1953. Pandemi ini merupakan pandemi paling parah pertama yang melanda Eropa. Sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa terbunuh karena pandemi itu. Pandemi tersebut juga melanda sebagian besar Asia dan Timur Tengah. Sebuah tragedi yang terjadi karena lambatnya perkembangan pengetahuan di bidang kesehatan, sehingga memakan begitu banyak korban jiwa. Pada masa ini pula, banyak terjadi peperangan dan kelaparan. Para orator yang menentang institusi gereja tidak berhasil di dalam perjalanan. Umat manusia memiliki harapan baru ketika zaman Renaissance, yaitu era kelahiran kembali ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Renaissance menjadi masa peralihan dari zaman pertengahan menuju zaman modern. Peralihan tersebut tidak terlepas dari pengaruh peradaban Islam yang sedang berkembang saat itu. Keterbukaan dunia Islam dalam menyebarkan ilmu membuka tekanan dan memberikan pencerahan terhadap bangsa Eropa. Peradaban Islam yang masuk ke Eropa membawa pengaruh dalam kondisi pengetahuan. Majunya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam membuat banyak bangsa Eropa yang mengambil ilmu dari ilmuwan Muslim dan menjadi modal dasar dalam distribusi ilmu pengetahuan pada masa-masa setelahnya. Secara perlahan bangsa Eropa mulai bangkit, sehingga muncullah para pemikir, penulis, negarawan, ilmuwan, dan seniman terlibat dalam sejarah. Para pemikir pada masa Renaissance pun memperluas dan menafsirkan pemikiran klasik, sehingga menciptakan gaya seni, filsafat, dan penelitian ilmiah. Tidak adanya strata sosial dalam Islam menjadi motivasi bangsa Eropa untuk mereformasi gereja. Mereka kemudian melakukan penentangan terhadap gereja saat itu. Penentangan terhadap gereja lah yang kemudian memicu lahirnya zaman Renaissance. Pada abad ini terjadi kebangkitan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai bidang seperti seni, sastra, dan bidang intelektual lainnya. Beberapa perkembangan utama di Indonesia juga termasuk astronomi, filsafat humanis, mesin cetak, termasuk pemikiran orang Padina. Pada tahun 2200, teknologi produksi sudah menyediakan segalanya berkat Kusnito yang memerintah Amerika. Ini membuat pihak individu di masa itu mendapatkan kebutuhan mereka secara gratis selamanya. Manusia menjadi setara dan hanya fokus mengejar mimpi dan fantasi masing-masing. Karena AI telah memberikan apa yang manusia inginkan secara instan. Distribusi kekayaan yang adil dan merata membuat manusia kehilangan pikiran untuk bertindak kriminal. Manusia juga kehilangan minat dan ruang untuk berkompetisi. Tidak ada social friendly dan manusia yang tersinggung. AI mampu menjalankan seluruh sistem di dunia utopia, mulai dari transportasi, kebutuhan sosial, bisnis, hiburan, dan industri dengan sangat adil. Dalam bidang kesehatan, umat manusia tidak lagi merasakan takut akan penyakit yang tidak ada obatnya.
Bahkan sel kanker tidak lagi menjadi ancaman bagi umat manusia. Manusia saat itu tidak lagi dilahirkan. Rekayasa biologi dapat menciptakan individu di luar tubuh manusia dengan membuang semua potensi cacat, penyakit, dan penuaan. Bahkan tubuh dan wajah manusia dapat dipesan secara custom. Tidak ada lagi tubuh yang dibenci oleh ketampanan, kecantikan, serta popularitas. Tidak ada lagi idola dan juga kultus individu. Bahkan dengan berkembangnya teknologi neuroscience, membuat manusia bisa mewujudkan mimpi mereka untuk merasakan sensasi yang diinginkan. Mereka bisa merasakan semua sensasi itu tanpa proses panjang seperti yang dilakukan umat manusia saat ini. Mereka bisa merasakannya tanpa batasan apapun, selagi imajinasi mereka mampu menjangkaunya. Kehidupan ini seperti gambaran surga, di mana tidak ada batasan keinginan bagi umat manusia. Dengan hukum-hukum baru yang manusia ciptakan, mereka menulis ulang kehidupannya mulai dari alfa hingga omega. Setelah umat manusia mampu melakukan itu semua dan mencapai kesempurnaan, apakah umat manusia benar-benar didapatkan dari hasil jerih payah? Mereka mungkin tidak lagi merasakan sakitnya hamil dan melahirkan selama 9 bulan, bahkan masih harus bertaruh nyawa. Namun mereka tidak akan merasakan kebahagiaan seorang ibu saat melihat bayinya telah lahir ke dunia. Mungkin mereka tidak pernah merasakan penyakit di tubuhnya karena sempurna sejak lahir. Namun mereka tidak akan merasakan betapa bahagianya seseorang ketika telah sembuh dari penyakit yang telah lama dia derita. Mungkin mereka memiliki keluarga yang penuh segalanya, namun mereka tidak tahu betapa bahagianya seorang ayah saat makan bersama anak dan istrinya setelah lelahnya bekerja seharian. Namun mereka tidak akan tahu betapa indahnya setiap momen ketika kita telah menjadi tua. Mereka mungkin akan dapat dengan mudah mendapatkan pasangan yang mereka inginkan. Namun mereka tidak akan merasakan betapa bahagianya mengejar seorang yang sangat kita cintai, walaupun terkadang kita tidak bisa memilikinya. Begitu indah perasaan yang masih dapat kita rasakan itu, walaupun kita tidak memiliki segalanya. Perasaan yang masih kita rasakan inilah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketidaktahuan tentang hari esoklah yang membuat kita memiliki harapan. Manusia di masa lalu selalu mendambakan kehidupan bagi surga di masa depan. Namun orang-orang di masa depan merasa iri dengan kehidupan orang-orang di masa lalu yang merasakan kebahagiaan setelah berjuang mati-matian mewujudkan mimpinya. Maka sebenarnya pencarian kebahagiaan tidak akan menemukan sebuah akhir selama kita tidak bersyukur. Ketidaknyamananlah yang membuat kita terus termotivasi. Penderitaan kita saat inilah yang membuat kebahagiaan menjadi lebih berarti. Jalani, syukuri, dan nikmati setiap perjalanan hidup kita yang terbatas. Ciptakanlah momen terbaik dalam hidup agar semua momen itu menjadi sangat berharga. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, walaupun dalam ketidaksempurnaan. Karena ketidaksempurnaan, itulah yang menyempurnakan hidup kita. Setelah mengetahui semua ini, kita tidak harus patah semangat ketika tidak memiliki segalanya. Karena tanpa itu semua, kita masih bisa merasakan bahagia. Kita tidak perlu karena bisa saja mereka juga menginginkan hidup seperti saat ini kita jalani. Karena pada dasarnya, harapanlah membuat manusia bisa merasakan kebahagiaan. Tabiat manusia yang tidak pernah merasa cukup yang membuat mereka jauh dari kata bahagia. Rasa cukup dan bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan yang selama ini manusia cari. Sebenarnya rasa bahagia adalah hanya tipuan otak belakang, hanya rangkaian reaksi biokimia dalam otak manusia yang menjadikannya sensasi bahagia. Jadi kita yang memperoleh kebahagiaan dengan jerih payah, menyelesaikan pembangunan rumah yang sederhana misalnya, kita akan merasakan bahagia sekejap saja, karena reaksi itu tidak akan bertahan lama, hanya sebentar. Maka yang paling penting adalah bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Teknologi tidak mengajarkan manusia untuk bersyukur, tapi agamalah yang mengajarkan itu. Semoga materi kali ini dapat memberikan gambaran dan pencerahan kepada kita semua, bahwa manusia yang tidak pernah bersyukur akan selalu merasa kekurangan, yang artinya dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kurang pada selfie karena ini kan biasanya kan saat tilu parapat bisa iya hiji per dua iya tilu per dua tak lama itu sama jika iya jadi orang pas gitu tapi juga
Hah? Iya kok mau iya. Iya kan kok mau anggot. Tilu parapat sarua jeung setengah. Masukin ke jero ieu rajangkan. Ini ada kolomohan. Hiji kita. Kita simpan lah, hiji.